Shalom, murid-murid kelas 1, kita bertemu kembali dalam pelajaran agama kita dan budi pekerti. Masih di tema yang kedua, yaitu aku bersyukur atas tubuhku. Dan pada pertemuan 4 ini akan mengambil subtema bersyukur atas diriku dan tubuhku. Indikator dari pelajaran kita ini yaitu murid-murid dapat menunjukkan perilaku mengucap syukur atas keberadaan dirinya. Yang kedua adalah menerima perbedaan dari teman-temannya. Murid-murid sekalian, silakan saya minta untuk menyanyikan lagu di bawah ini sebelum kita berdoa. Tidak ada lagu yang langsung dinyanyikan dalam video ini untuk menghindari copyright. Jadi murid-murid kelas 1 dapat menyanyikan lagu ini sendiri di rumah atau di sekolah masing-masing. Judul lagunya adalah Sukacita di Hatiku. Kita berdoa kepada Tuhan. Murid-murid, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur hari ini karena kasih-Mu kami dapat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua, baik murid-murid maupun guru kami, berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada pelajaran kita kali ini, murid-murid kelas 1 semua, silakan membuka Alkitabnya dari Kolose 3 ayat 17 dan Amsal 20 ayat 12. Saya ulangi, buka Alkitabnya dari surat Kolose 3 ayat 17 dan kitab Amsal ayat 20. Saya ulangi, kitab Amsal pasal 20 ayat 12. Kalau sudah ditemukan, kita baca bersama-sama. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amsal 20 ayat 12, demikian firman Tuhan. Telinga untuk mendengar dan mata untuk memandang, kedua-duanya Tuhanlah yang menciptakan. Demikian firman Tuhan. Kita akan belajar kali ini ya, tentang tema kita, murid-murid sekalian. Sejak semula manusia diciptakan Tuhan dengan 2 jenis kelamin, yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Itu adalah ciptaan Tuhan. Manusia itu ada 2 jenis kelaminnya. Yang pertama laki-laki, yang kedua adalah perempuan. Dari dahulu sampai sekarang, manusia yang lahir di dunia ada yang lahir sebagai laki-laki dan ada yang lahir sebagai perempuan. Tidak ada yang lain. 2 jenis kelamin manusia, laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin seseorang ditentukan oleh Tuhan. Tidak ada orang yang dapat memilih untuk dilahirkan sesuai keinginannya jenis kelaminnya. Semua Tuhan yang menentukan. Jadi kalau kamu sekarang lahir di dunia ini sebagai laki-laki, ya bersyukurlah kepada Tuhan. Terimalah dengan penuh tanggung jawab dirimu yang dilahirkan sebagai laki-laki. Kalau saat ini kamu melihat dirimu bahwa kamu lahir sebagai seorang perempuan,
maka terimalah dengan penuh tanggung jawab dirimu yang dilahirkan sebagai seorang perempuan. Manusia yang lahir di dunia ini semuanya memiliki anggota tubuh. Setiap anggota tubuh dapat digunakan menurut fungsinya masing-masing. Jadi, lahir sebagai laki-laki ada anggota tubuhnya. Lahir sebagai perempuan juga ada anggota tubuhnya. Dan anggota-anggota tubuh ini ya, digunakan harus sesuai dengan fungsi masing-masing yang sudah ditentukan oleh Tuhan sejak manusia itu dibentuk dan lahir di dunia ini. Anggota tubuh dengan fungsinya misalnya mata untuk melihat, mulut untuk berbicara, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar. Tuhan menginginkan agar manusia dapat menggunakan seluruh anggota tubuhnya sesuai dengan fungsi serta digunakan untuk melakukan kebaikan. Harus digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti melihat, gunakanlah mata melihat hal-hal yang baik. Mulut kita, gunakanlah mulut kita untuk mengatakan atau mengeluarkan kata-kata yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu, murid-murid, kita harus berhati-hati menggunakan anggota tubuh kita. Jangan salah dalam menggunakannya. Kalau kita salah dalam menggunakan anggota tubuh kita yang sudah diciptakan Tuhan ini, maka kita akan jatuh di dalam dosa. Contohnya, tangan kita misalnya untuk bekerja, untuk menulis, ya, untuk kita gunakan untuk mengambil makanan lalu kita makan. Tetapi tangan kita gunakan mengambil barang orang lain. Berarti kita sudah salah dalam menggunakan anggota tubuh kita. Jadi murid-murid harus berhati-hati menggunakan anggota tubuh kita ini sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap tubuh kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 17 berkata demikian, murid-murid. Meminta kita untuk melakukan segala sesuatu, baik itu perbuatan maupun perkataan, sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Anggota-anggota tubuh kita ini, kalau kita melakukan sesuatu sesuai fungsinya, itu sudah merupakan bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Karena itu, pergunakanlah seluruh anggota tubuh kita dengan baik sesuai dengan fungsinya. Maka, hal tersebut menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Murid-murid sekalian, bentuk-bentuk tubuh manusia berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Rambutnya berbeda, mungkin tinggi badannya berbeda, bentuk kukunya berbeda, juga jenis kelaminnya mungkin berbeda, ada perempuan, ada laki-laki. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menerima bentuk tubuh kita dengan hati yang penuh ucapan syukur. Bagaimanapun bentuknya tubuh kita, itu adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu kita harus terima, supaya ketika kita menerima itu ada rasa syukur kepada Tuhan. Nah, contoh-contoh perbedaan tadi saya sudah katakan, warna kulit, rambut, mata, tinggi badan, mungkin bentuk gigi, ya, hidung ada yang mancung, ada yang pesek. Semuanya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Bagaimana kita harus mengucap syukur atas tubuh kita? Perilakunya seperti apa yang harus kita lakukan?
Jenis-jenis perilaku bersyukur atas tubuh kita, murid-murid. Yang pertama, menerima tubuhnya dengan ucapan syukur. Nah, itu tadi. Lalu kemudian merawat dan memelihara tubuh dengan baik. Lalu yang ketiga, menggunakan seluruh anggota tubuh untuk perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Nah, demikianlah penjelasan pelajaran pendidikan agama Kristen hari ini. Biarlah ini menjadi berkat buat murid-murid sekalian. Nah, pada kesempatan ini, murid-murid, mari ya ambil kertasnya untuk kegiatan pembelajaran kita kali ini, yaitu menulis 3 fungsi setiap anggota tubuh seperti yang tertera dalam kolom di bawah ini. Misalnya mulut, sebutkan 3 fungsinya. Mata, sebutkan 3 fungsinya. Tangan, sebutkan 3. Kaki, sebutkan 3. Telinga, sebutkan 3. Misalnya mata, apa sih fungsinya? Membaca, melihat jalan. Ini contoh saja ya. Cari lagi 3 setiap anggota tubuh yang tertera dalam kolom yang telah disediakan. Jangan lupa dukung kami dengan subscribe, like, bahkan memberikan komentar dan share juga supaya jadi berkat video ini. Lalu kemudian jangan lupa untuk mengklik tanda lonceng supaya setiap video berikutnya ya mendapatkan notifikasi. Dari seluruh pembelajaran kita hari ini, murid-murid, kita dapat belajar bahwa untuk menerima diri kita dengan penuh ucapan syukur. Syukuri tubuh yang sudah dianugerahkan Tuhan kepadamu. Pergunakanlah fungsi anggota tubuh kita dengan penuh tanggung jawab dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkata dan berperilaku sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan kita sangat baik kepada kita, umatnya. Kita akan tutup pelajaran kita hari ini. Murid-murid sekalian, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kegiatan belajar mengajar kami telah selesai. Semua yang sudah kami pelajari dapat kami ingat. Dan juga agar kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Guru kami, orang tua kami, bahkan seluruh sekolah kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai ketemu pada pelajaran